kalau Yesus itu bukan Tuhan begitu saja. Enggak, ini kitabnya orang, Pak. Jangan kita rubah konsepnya. Ini kitabnya orang mengatakan Yesus itu adalah anak Allah. Sebagai Muslim, kita arahkan mereka menggantikan sebagai anaknya siapa di situ? Iya. Anaknya siapa harusnya? Aku kalau masalah itu saya tidak mau masuk ke sana, Bang. Nah, ini sekarang saya tanya sama Abang. Di dalam kitabnya teman kita Kristen, Bang, di situ dituliskan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Anda mau? Setuju itu? Jadi kita nggak sependapat ini, Bang. Maksud saya gini, Mas Delka, Mas Matahan ya. Jadi mereka itu mempergunakan kata-kata Allah itu untuk apa? Untuk memurtadkan, untuk mengabulkan keimanan kita yang muslim awam dalam rangka bingkai misionaris. Sampai di sini paham? Berarti gini, Bang. Makanya kami di sini berdiskusi dengan orang-orang Kristen, menyarankan agar saudara-saudara kita yang Kristen ini menggunakan bahasa aslinya. Ya, Bang, berarti begini, Bang, ya, kalau nama Allah itu tadi salah berarti ya. Loh, nama Allah tidak salah, tetapi mereka menggunakan nama Allah untuk dalam rangka misionaris. Saya pertanyakan, nama itu saya pertanyakan. Iya, nama itu tetap di Injil Allah tidak ada yang salah. Tetapi saudara-saudara kita yang Kristen mempergunakan nama Allah itu untuk kepentingan agama mereka. Dalam rangka apa? Mengelabui, memurtadkan, mencoba mengalihkan keimanan kita dengan kata-kata Allah. Jadi begini, Bang, ya, saya kira dari mulai Nabi Adam. Itu kita nggak usah ke Nabi Adam, Mas, ya. Nggak usah ke Nabi Adam. Ini dalam rangka kita berdiskusi dengan Romo Aldo agar Romo Aldo dan teman-temannya itu, Romo Aldo malah nggak setuju kata-kata Allah itu agar dipakai nama yang aslinya, dan kita yang Muslim itu malah mendukung. Halo, boleh teman-teman Kristen untuk memakai bahasa aslinya gitu loh. Pak Romo boleh bertanya? Pak Romo. Udah, karena Anda saya nilai untuk masalah teologi dan lain sebagainya masih perlu belajar lagi ya, Mas Delka ya. Jadi disimak saja agar Anda tidak mempermalukan diri Anda sendiri. Itu ya saya harapkan. Boleh bertanya Pak Romo sekali? Tidak boleh. Tidak boleh, saya batasi karena ini nanti akan melebar kemana-mana. Pengertian dia dengan pengertian kita di sini tidak sinkron. Jadi Mas Delka perlu belajar lagi. Assalamualaikum. Udah, saya cukupkan di sini ya. Kalau kita udah, saya taruh di waiting room ini. Pak, silakan Mas Juma. Boleh jelasin abangku sedikit, abangku. Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebentar ya. Tolong Mas Juma dipertegas lagi tentang saudara kita Delka tadi itu. Ya, sedikit tambahan informasi. Kemarin sudah kita tes dengan baca-baca Al-Quran. Nadanya bagus dan lain sebagainya. Yang sementara ini saya anggap dia sebagai seorang Muslim. Sementara ini ya. Karena terlihat orang Muslim yang cuma bisa melihat ke dalam, tetapi tidak bisa melihat konteks seluruhan globalnya. Apa yang terjadi di polemik di Indonesia ini mengenai dua agama ini. Dia si Delka tidak bisa melihat itu. Kemampuannya saya nilai sementara ini belum bisa mengetahui seluruhnya. Kita maklumi aja Mas Juma. Dan untuk itu tolong dikoreksi, dipertegas lagi tentang kata-kata Allah yang dipakai oleh orang Kristen. Silakan Mas Juma. Baik, Bang. Jadi kalau yang tadi itu ya saudara siapa namanya? Delka. Iya, kalau dia mengatakan bahwa nama Allah itu nama Allah itu adalah nama yang benar, itu tidak salah. Apaan sih? Sebentar Mas Juma, ini ada yang mic-nya kebuka. Mas Dadan tolong di-mute mic-nya, yang tidak berkepentingan tolong di-mute sendiri agar diskusi di sini tidak terganggu oleh suara-suara yang tidak sengaja masuk. Dadan tolong di-mute sendiri mic-nya. Oh, ya lanjut Mas Juma. Ya, jadi bukannya apa-apa kawannya Delka ya. Bukan masalah kita mau ngotot-ngototan, enggak. Kita hanya ingin mendudukkan perkara ini dengan baik gitu loh.
Ya, saya minta maaf kalau saya katakan saya curiga Anda bukan Muslim. Ya, harus saya katakan itu. Karena kenapa? Ya, bukankah di dalam Al-Quran sendiri menerangkan itu? Laqad kafaral ladina. Nah, itu sudah nyata itu. Itu kaidah, itu nggak bisa ditawar-tawar itu. Lalu kemudian Anda mengatakan bahwa tidak salah nama Allah itu. Iya, nama Allah itu tidak salah memang. Tapi coba saya kasih lihat Anda ya. Di dalam Matius 4 nomor 6 atau Matius 4 nomor 3 atau di dalam kitabnya orang Kristen lah kalau Anda nggak belajar tentang kitab itu. Di situ diterangkan iblis berkata. Iblis loh yang berkata. Jika engkau adalah anak Allah. Coba. Itu gimana ceritanya tuh? Coba. Jika engkau adalah anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari puncak bangunan ini ke bawah. Karena ada tertulis, Allah akan menyuruh malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Kalau di sini disebutkan jika engkau adalah anak Yahweh atau jika engkau adalah anak Tuhan atau engkau adalah anak Elohim, tidak ada masalah. Itu iman sahabat kita. Satu, menurut mereka, termasuk Romo Aldo yang hadir hari ini, penamaan kata Allah itu keliru. Lawang kalau ahli saja di kalangan mereka mengatakan itu keliru, kenapa Anda yang Muslim justru mengiyakan bahwa itu tidak salah? Yang kedua, kalau di situ sudah bukan nama Allah, kita umat Islam, Allah itu sudah final, itu nama pribadi Allah. Tidak boleh diganggu-gugat itu. Dan kalau diganggu-gugat digunakan pada tempat yang salah, itu penghinaan. Penistaan. Kenapa saya katakan penistaan? Karena di dalam original teks bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, bahasa Yunani, itu tidak ada kata Allah. Tidak ada kata itu. Sehingga janganlah digunakan, karena itu melukai hati saudaramu sendiri umat Islam. Dikatakan dalam kitabnya umat Islam, Allah tidak beranak. Lalu kemudian muncul kitab teman Kristen, jika engkau adalah anak Allah. Ini kan penghinaan, penistaan sebenarnya. Apa salahnya kalau kita arahkan lembaga kitab mereka untuk merevisi, merubah kata Allah itu ke dalam pemahaman yang sesungguhnya di dalam iman mereka. Apa buktinya bahwa itu hanya merupakan penghinaan? Mereka tidak membaca Allah, apalagi Allah, tetapi dikatakan Allah. Ya. Cobalah gunakan analisa sederhana itu. Gunakan itu dulu. Ya, jadi ini bukan kita mau menang, harus menggunakan nama Allah kita aja, bukan. Kita membantu teman Kristen supaya mereka tersadarkan menyebut nama Tuhan mereka yang harus mereka sucikan, yang harus mereka puji. Demikian juga kita umat Islam. Itu loh niatannya. Ya. Jangan Anda bikin kacau lagi. Ya, saya lagi setuju. Setuju Pak Ustadz ya. Iya Bang, oke. Makasih Bang. Lanjut yang lain, silakan. Ya, makasih Mas Julma. Sebelum ke yang lain ya, untuk Mas Rizky dan screen LRI, sebentar ditunggu dulu, nanti saya gilir ya. Silakan Mas Aldo untuk menambahkan dari kata-kata Mas Julma tadi, silakan. Iya, saya tuh sering diskusi sama teman-teman Kristen ya. Saya tanya ke mereka gitu ya. Kalau orang Yahudi itu kan bilang YHWH itu nyebutnya kan Hashem gitu kan, atau Adonai. Nah itu kan orang Yahudi yang bukan Kristen ya, yang nggak percaya Yesus itu Mesias. Nah saya tanya gitu, di abad 1 Yahudi Kristen itu menyebut YHWH Maria, tahu nggak? Itu banyak yang belum tahu gitu. Jadi kalau di dalam naskah Aramaiknya, YHWH itu dicatat menjadi MRYA. Saya pernah berdiskusi ini sama Pak Ustadz Menakem Ali, ya, teman saya di Surabaya. Ya, beliau juga tahu kan ya bahasa-bahasa kuno, bahasa Aramaik seperti ini. Beliau tuh tahu gitu, Maria gitu, Maria Allaha. Kalau di dalam Ibraninya ya
YHWH Elohim, ya. Tapi justru ya teman-teman Kristen itu baru sedikit yang tahu ini. Kenapa? Karena mereka tidak mempelajari bahasa Aramaik itu dengan baik. Gitu. Mentoknya itu belajarnya di Yunani. Gitu. Kalau di Yunani nama YHWH itu nggak ada memang. Itu yang jadi kendala. Ya, jadi kalau Muslim kan jelas ya kan, nama Tuhan Allah. Allah ada di mana? Di Quran, di hadis juga ada. Gitu. Nah tapi kalau YHWH itu nggak ada gitu di dalam kitab PB yang Yunani nggak ada. Nah ini yang jadi kekurangan sih kalau saya perhatikan gitu ya di dalam literatur Kristen. Makanya begitu saya share yang Aramaik gitu banyak yang kaget gitu dan banyak yang tertarik juga sebenarnya. Itu tambahan dari saya. Baik, terima kasih Mas Aldo. Untuk selanjutnya, siapa ini yang handres? Mas Rizky ya? Assalamualaikum. Sebentar, Mas Rizky? Ya Pak De, saya Pak De. Ya, suaranya agak kebesaran dikit Mas. Oke, siap Pak De. Ya, oke, siap. Pak De, saya Oke, lanjut. boleh minta dipin nggak Pak De? Ini layar saya Pak De. Soalnya saya ini pakai handphone ini. Jadi nggak bisa share biar jelas karena saya pakai data ini. Nah, Mas Aldo sama Bang Juma pasti senang kalau saya yang jelasin. Halo Mure, apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya. Lanjut deh. Bentar, kita pin ya. Udah kita setting. Iya. Yang lainnya bisa lihat. Saya tadi yang jadi permasalahan ya tadi Bang siapa ya namanya dari Tapanuli tadi itu yang saya lupa namanya siapa itu. Nah, ini yang jadi pokok permasalahan gini Bang. Kenapa kita menolak gitu loh bahwa kita yang Muslim menolak bahwa ada kata Allah dalam terjemahan Alkitab ya. Mari kita lihat di dalam kitab Keluaran pasal 10 ayatnya ketiga. Nah ini nih. Ngeblur nggak ya? Oh nggak ngeblur. Di situ dikatakan janganlah ada padamu Allah-Allah lain. A-L-L-A-H Allah. Janganlah ada Allah-Allah lain. Sedangkan Allah itu cuma satu. Kiri Mas, kurang ke kiri, geser ke kiri. Oh, kurang ke kiri. Nah, itu betul. Nah, itu. Di sini dikatakan dalam Keluaran pasal ke-20 ya, pasal ke-20 ayat ketiga, janganlah ada padamu Allah-Allah lain. Ini menyakiti kami yang Muslim. Karena kenapa? Dalam perspektif kami Allah itu satu. Allah itu satu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sangat tegas itu. Satu. Gitu loh. Nah, permasalahannya saudara-saudara Kristen memaknai kata Allah ini bukan sebagai proper name, itu yang jadi masalah. Mereka menganggapnya sebuah generic name atau gelar. Itu mungkin abang yang dari Tapanuli itu yang perlu abang ketahui gitu loh. Atau mungkin abang masih menyaksikan di YouTube ya. Seperti itu. Itu jadi permasalahannya bagi kita gitu loh. Bukan masalah kata Allah salah atau enggak. Yang jadi masalah ketika kata Allah dipahami salah itu yang jadi sakit hati kita gitu loh. Karena kenapa? Kita yang Muslim mengimani Allah itu adalah proper name dan dia satu. Gitu. Tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Dan juga dia satu. Tidak beranak gitu loh. Dan dia satu. Ehad, ahad, satu gitu loh. Nah di sini dikatakan janganlah ada padamu Allah-Allah lain. Berarti Allahnya banyak jadinya. Itu menyakiti kita gitu ya, seperti itu. Nah, seringkali saudara-saudara yang Kristen ini yang pengennya pakai kata Allah mendadak ke Arab-Araban kalau membahas ini. Nah, mari saya bukakan kamus Arab. Ini ada di layar saya, ini kamus Arab. Namanya Al-Munjid fil Lughol wal Alam namanya. Kita buka di halaman ke-16 di sini. Jadi kalau kita bicara sebuah kata, saya setuju dengan Bang Aldo, dengan Mas Aldo. Mas Aldo kalau ngomongin bahasa itu rujukannya bukan kitab suci tapi kamus, setuju saya itu. Nah di sini dijelaskan ada kata Allah ini. Terlihat ya, ini saya tunjuk agak kecil. Ya, terlihat. Ini kata kamus Al-Mujid. Ya, gimana Pak De? Terlihat ya. Ya, terlihat ya. Di sini ada kata Allah, penjelasannya di bawahnya. Ismu al-zat, suatu nama zat artinya. Penjelasan kata Allah itu. Ismu al-zat, nama suatu zat. Al-wajibul wujud, yang maha ada, yang menjadikan segala sesuatu menjadi ada. Nah itu penjelasan secara tata bahasa. Jadi Allah itu bukan sebuah generic name, tapi proper name. Kita bicara kamus kalau mau ngomongin kata, gitu loh.
Dan dalam kamus Arab Al-Munjid fil Lughah wal Alam, ini bukan karyanya orang Islam, tapi ini karyanya orang Kristen dari kalangan kaum Jesuit, Katolik Jesuit dari Beirut, Lebanon, atau Yasui dalam bahasa Arab. Namanya siapa? Namanya Bapak Louis Ma'luf Al-Yasui dengan Bapak Bernard Totellini Al-Yasui. Nah, jadi ini juga penegasan juga buat saudara-saudara yang Kristen, ketika mau membela harus ada kata Allah dalam terjemahan Alkitab yang ini nih, yang TB ini, ya, ada kata Allah. Mendadak tadinya benci Arab, langsung mendadak ke Arab-Araban. Masalahnya perspektif dalam bahasa Arab dan Kristen Arab memaknai Allah itu generik apa bukan? Jawabannya bukan. Jadi kalau kamu mau pakai kata Allah, ya mau nggak mau, rubah dulu mindset kamu. Allah itu adalah proper name, bukan generic, nggak masalah. Karena kenapa? Ini saya tunjukkan lagi. Di dalam kamus bahasa Arab, yang dibuat oleh Bapak gereja, ya, oleh petinggi-petinggi gereja, salah satu petinggi gereja ada 2 orang, di Beirut, Lebanon, itu mengatakan, yang membuat kamus ini nih, yang itu mengatakan bahwa Allah itu ismu al-zat al-wajibul wujud. Gitu loh. Adalah suatu nama zat yang maha ada, yang menjadikan segala sesuatu menjadi ada. Ketika sudah pakai kata ismu, itu konteksnya bukan generic name, tapi itu proper name, gitu. Jadi yang mendadak sok ngarab-ngaraban, gitu kan, yang pegangannya Yunani, kalau kata Bang Aldo yang literasi Yunani, gitu kan, mendadak Arab-Araban, pelajari dulu dalam bahasa Arab Allah itu apa, nama pribadi atau generic name. Nah, silakan beli kamus ini nih. Nah, kalau masih nggak paham-paham juga, saran saya beli juga kamus ini, nggak usah dibaca. Ya, ini dipotong-potong, masukin blender, kasih air, minum. Bahasa apa tuh ya? Mungkin itu aja tambahan dari saya. Saya ketularan Bang Cuma ini. Jadi baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ini ada yang hand raise, Mas Nasbul. Mas Nasbul, dibuka mic-nya. Assalamualaikum. Ya, sebentar ya. Ini soalnya ada yang hand raise yang mau bicara, tolong hand raise. Mas Nasbul, hand raise itu tadi. Oke. Sekarang silakan Mas Rusda Harahap SHMH, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya syukur alhamdulillah saya bisa ketemu di channel ini. Saya sudah 6 bulan mau ketemu bicara dengan Bang Cuma dan teman-teman. Mulai dari masalah CKT itu saya terus lain tapi tidak bisa masuk. Nama saya asli itu Rusda Harahap, sama-sama orang Tapanuli juga ya kayak tadi. Saya adalah Muslim, tamatan pesantren 7 tahun. Moderator, saya sampaikan memang kalau saya mengkaji di Tafsir Jalalain itu dari dulu, ya memang bahwa nama Allah itu ya Allah. Tetapi kenapa ada di dalam Alkitab itu atau di kitab Barnabas itu? Di Barnabas itu ada Allah, tulisan Allah. Karena di Tapanuli itu banyak kitab Barnabas. Saya sampaikan. Sebelumnya saya tinggal saat ini adalah di Riau ya. Saya kasih tahu jelas-jelas. Dan bahwa sering saya bertanya kepada Buya itu dulu, kenapa ada di dalam Injil mereka itu ada nama Allah? Iya, di Injil mereka itu ada Allah. Karena mereka itu adalah Tuhan mereka itu Allah. Karena mereka lah yang menyimpangkan bahwa Allah itu beranak. Itu kata Buya itu dulu. Tetapi kita tidak mengkaji itu. Dan pada hakikatnya saya adalah, pada yang intinya saya adalah keberatan bahwa ada di situ kalimatnya. Kalau tidak ada asal mausul daripada Kristen itu. Tetapi kalau ajaran daripada Isa, Nabi Isa itu adalah ada kalimat Allah. Terima kasih, moderator, itu yang saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk penjelasan dari saudara kita, Rusda Harahap. Untuk selanjutnya, mungkin Mas Juma mau menambahkan? Monggo, Mas Juma. Saya sedikit aja, Bang, terkait dengan yang diutarakan oleh sahabat kita tadi ya. Itu betul. Jadi kalau kita berbicara mengenai
mengenai kitabnya Nabi Isa alaihissalam atau kitabnya Nabi Musa alaihissalam, ya jelas kita harus mengakui bahwa yang mereka sembah itu adalah Allah. Dan nama Allah itu adalah nama satu-satunya yang disebut kemudian dalam Al-Quran sebagai pemilik sifat. Itulah Allah. Makanya diterangkan inna rabbakumullah, jelas di situ berbicara mengenai dua objek, Tuhan dan juga Allah. Kan begitu. Nah, terkait dengan apa yang diterangkan Allah kemudian, ya, tidak mungkin ketika dia mengatakan bahwa tidak mengutus seorang rasul selain dengan menggunakan bahasa kaumnya, nama Allah itu tidak mungkin berubah. Mau dalam bahasa manapun tetap aja itu namanya tetap Allah. Seperti misalnya Mr. Black. Begitu datang ke Indonesia berubah namanya Pak Hitam. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tetap aja nama itu yang akan dia sanding. Karena itulah kemudian kalau kita berbicara mengenai kitabnya nabi-nabi terdahulu, mau tidak mau, ya kita harus mengakui, meski kita tidak pernah melihat kitab itu, bahwa Allah memperkenalkan dirinya dengan sebutan Allah. Karena itulah kemudian kita minta kepada sahabat Kristen untuk ayo kita bahu-membahu. Bagaimana kemudian memberikan masukan terhadap lembaga kitab Indonesia supaya nama Allah itu diangkat dari kitabnya teman Kristen, kemudian diganti dengan nama yang mereka imani. Gitu. Kan mereka punya perjanjian lama itu mungkin mereka pahami dari bahasa Ibrani. Nah, di situ mungkin ada nama Tuhan. Gunakanlah nama Tuhan itu. Ya, ini ya. Ini aku jadikan. Ya. Iya. Terusin aja Mas Juma. Ini nggak bisa orang ini diajak diskusi. Oke, silakan Mas Juma. Iya. Terusin. Nah, sekarang begini loh. Mungkin saudara saya Romo Aldo bisa jelaskan sedikit tentang Yesaya 42 nomor 8, Bang. Saya pribadi butuh ilmu dari Abang untuk Abang jelaskan data yang ada dalam Yesaya 42 nomor 8 Halo, itu. Bang Juma. Ya. Silakan. Bang Juma. Iya. Ya nggak usah ditanggapi Mas. Jadi Enggak, ini sekali Bang ya. Maksudnya begini Bang ya. Bisa bicara nih. Ya, Bang, silakan Bang. Kita kasih kesempatan satu kali, Bang. Silakan. keluar masuk kayak ingus ini. Bang, Romo Aldo masih ada? Masih ada. Oh iya, kalau begitu Ya, saya kita sudah 42 2 jam setengah ya, 2 jam setengah. Mungkin Mas Aldo bisa lah merangkai dan memberikan poin di sini apa yang tadi kita bicarakan dan apa yang ada di sini. Mas Aldo dipersilakan untuk menyimpulkan dan menarik sebuah pelajaran di sini. Monggo, Mas Aldo. Ya, sebelumnya terima kasih banyak atas undangan kesempatan saya untuk share ya di kesempatan yang baik ini ya untuk menjelaskan tentang kesalahan terjemahan LAI yang mencatut banyak atau ribuan nama Allah di dalam terjemahannya ya. Jadi itu adalah suatu kesalahan yang saya pikir bukan kesalahan minor tapi merupakan kesalahan mayor ya. Kesalahan yang cukup fatal karena memang tidak mengindahkan kaidah tata bahasa Indonesia dan tidak mengindahkan kamus resmi di Indonesia seperti yang dilakukan oleh para penerjemah yang lain gitu. Saya sarankan kepada umat Kristen ya, selain membaca terjemahan dari LAI, baca juga yang aslinya mungkin yang Aramaik Inggris gitu ya, atau paling tidak yang Yunani Inggris. Itu lebih baik lah daripada terjemahan LAI. Kalau bisa terjemahan LAI ini jadikan referensi kelima, referensi keenam. Untuk saudara-saudara Muslim ya, terus gaungkan ini ya, karena memang ini perlu edukasi ya. Umat Kristen ini perlu edukasi, perlu shock terapi gitu. Ya. Jadi
selain saya dan teman-teman Kristen lain yang udah sadar terus memberikan edukasi, dari Muslim juga bisa memberikan ini ya, berupa wadah-wadah diskusi seperti ini ya. Terus saya juga udah berikan saran tadi ya, dedengkotnya itu ya, tim LI-nya itu sendiri yang diundang ke sini supaya sama-sama sadar gitu, sama-sama tahu kan, kalau tim LAI-nya gitu, terus saya atau yang lain gitu duduk sama-sama dalam suatu forum narasi sebagai narasumber gitu kan. Nah, nanti akan lebih jelas lagi gitu. Nah, karena seringkali ya saya ketemu sama penerjemah LAI itu hanya bukan di dalam forum yang ini sebagai narasumber gitu ya. Saya ketemu di kantornya gitu kan, saya ketemu di waktu saya diskusi, setelah selesai diskusi baru tuh ada yang nyamperin saya, ternyata dia salah seorang penerjemah LAI gitu. Nah, ada baiknya ini ada di dalam suatu forum yang resmi gitu kan, undang aja forum seperti ini ya. Ini kan akan ada rekamannya, sehingga ini bagus gitu sebagai sarana edukasi baik itu ke Kristen maupun ke Muslim. Saya pikir itu aja penutup dari saya. Kalau ada kata-kata saya halo Pak Romo, boleh bertanya? Ya, baik. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan ya, saya sama sekali tidak bermaksud apa-apa ya. Kalau ada tim penerjemah LAI yang menonton ini juga, saya tidak bermaksud untuk dikreditkan atau memandang rendah ya rekan-rekan ya. Ini adalah suatu bentuk masukan yang positif supaya terjemahan LAI kedepannya menjadi lebih baik. Itu aja dari saya. Saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum rekan-rekan. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Romualdo telah memberikan semacam edukasi buat kita semua ya, semoga bermanfaat. Saya beri kesempatan ke Bang Juma untuk penekanan 1 menit 2 menit, silakan Bang Juma. Baik, makasih Bang. Jadi sekali lagi saya katakan ya, ucapan terima kasih kepada Romualdo yang begitu sedia untuk memberikan waktu, meluruskan semua apa yang harusnya memang terjadi, yaitu bahwa Lembaga Kitab Indonesia itu harus mendudukkan terjemahan daripada penamaan dari Tuhan yang menjadi sumber kemudian penerjemahannya itulah yang harus menjadi acuan. Bukan kemudian mayoritas agama, penduduknya beragama apa yang menjadi acuan penerjemahan dalam penamaan nama Tuhan. Saya kira begitu ya. Terus kemudian kepada sahabat-sahabat Kristen yang saya hormati, yang saya hargai di luar sana, saya minta maaf ya untuk yang kesekian kalinya. Bukannya saya itu menyalahkan dalam arti kata bahwa ini hanya mau kalah dan menang, bukan. Yang pertama adalah sahabat saya itu mengimani perjanjian lama. Di situ ada seruan untuk memuliakan nama. Berarti Anda harus paham betul bahwa ada nama yang harus dipahami, yang harus dipuji, yang harus disanjung, yang harus dimuliakan dan harus dihormati. Sebutlah nama itu, agungkan nama itu. Jangan kemudian merembet ke nama Allah, karena nama Allah itu adalah hak daripada umat Islam itu sendiri. Karena di dalam kitab kami itu sangat jelas seperti apa yang saya uraikan tadi, itu sudah final itu. Tidak boleh kemudian ada penggunaan kata Allah ditujukan kepada makhluk. Seperti Yesus anak Allah dan seterusnya. Karena di kitab kami, sahabatku, itu dikatakan Allah itu tidak punya anak, gitu loh. Sementara kalau Anda merubah kata Allah di dalamnya menjadi Yahweh, menjadi Elohim atau apapun, itu kan tidak merusak akidah agama Anda. Malah justru mengukuhkan keimanan Anda, kan gitu. Membuktikan bahwa antara pengajaran Yudaism dengan Kristen itu ada kesinambungan. Kalau larinya ke anak Allah atau anak Allah, itu malah larinya ke Islam. Harusnya anak
Adonai atau anak Elohim. Nah, itu baru Kristen ini betul adalah ajaran yang benar-benar merupakan pelanjut tongkat estafet dari pengajaran para nabi Bani Israel. Kalau sekarang kan Anda kehilangan arah gitu loh. Dibilang dari ajaran tongkat estafet dari Yahudi, tapi kitabnya malah ke Islam-Islaman. Nah, ini yang harus diluruskan gitu. Sehingga tidak terjadi lagi perdebatan hanya karena nama Allah. Tapi mungkin kita bisa berdialog dengan materi-materi yang lain gitu. Seperti yang diterangkan Moreres kita di sakit memang ya, diterangkan kepada Allah lain. Itu artinya sangat-sangat tolonglah ya supaya kita saling menghargai satu sama lain. Artinya Kristen tidak akan kekurangan satu apapun kalau tidak lagi menggunakan kata Allah. Kristen tidak akan pudar, Kristen tidak akan kekurangan marwah, Kristen akan tidak kekurangan pengikut ketika nama Allah itu tidak lagi digunakan. Nah, sementara kami umat Islam harus mendudukkan dan menegakkan nama Allah itu. Innani anallah la ilaha illa ana wa'buduni wa aqimis sholata li dzikri. Itu final di dalam iman kami, bahwa Tuhan itu adalah Allah, tidak ada sembahan selain daripada Allah. Itu pemahaman kami. Saya kira demikian, sahabat-sahabat. Terima kasih. Ketika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Adapun kebenaran yang dituangkan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, salam satu Tuhan. Baik, terima kasih Mas Juma untuk closingnya ataupun penekanannya di sini, ya. Di sini kita akan bergeser ke sesi yang selanjutnya. Saya harapkan Mas Juma jangan kemana-mana dulu, karena ini penting ya. Bentar. Ini kita akan membicarakan sesi pertemuan kita dengan Saudara YP yang mana mewakili Saudara Hussein. Nanti kita bicarakan secara internal, masalah teknikal. Kita akan berdebat ataupun berdiskusi lah, bukan berdebat ya, berdiskusi dengan Saudara Hussein yang ada di Irak gitu. Nanti kita akan minta bantuan Mas Alwan ya untuk mentranslasinya. Oke, Iwan Villa semua, karena kita dibatasi oleh waktu dan ini sudah berlangsung 2 jam setengah, saya kira sudah cukup. Dan semoga saja apa yang kami sajikan di JCC bisa mencerahkan kita semua, baik dari Muslim maupun dari Kristen, bahwa bahasa itu harus yang benar dan dikembalikan ke bahasa aslinya sehingga tidak menimbulkan konflik di antara dua agama ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang live tolong ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.